Siapa yang masih sering marah dan meledak-ledak seperti ini? Bisa jadi permasalahannya ada di sini, yaitu anger management, topik yang akan kita bahas kali ini. Halo, perkenalkan nama saya Kartini Dewi Apriliani dari Universitas Siber Asia Program Studi Komunikasi. Materi presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Estetika Humanisme. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Ishan, SIKOM MIKOM, yang telah banyak memberikan ilmu dan waktunya sehingga saya bisa menyelesaikan materi presentasi ini. Masuk ke dalam pembahasan. Seperti pertanyaan di awal, apa di antara kalian masih ada yang merasa setiap marah kok rasanya meledak-ledak dan tidak terkendali? Bisa jadi ini ada hubungannya dengan anger management. Apa sih yang dimaksud dengan anger management? Anger management merupakan sebuah cara dalam mengidentifikasi dan mengelola rasa marah atau emosi yang dirasakan dan merespon emosi tersebut dengan cara yang tepat. Anger management bukanlah larangan untuk memiliki rasa marah, namun bagaimana cara kita menyalurkan rasa marah dengan benar. Lalu, mengapa kita membutuhkan anger management? Karena rasa marah yang tidak dapat dikendalikan akan banyak memberikan efek negatif terhadap kehidupan sosial, menimbulkan depresi, emosi yang berlebihan, dan akan mengganggu terhadap kesehatan fisik kita juga loh. Jadi, anger management sangat diperlukan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Berbicara tentang emosi, bahwasanya manusia merupakan perpaduan antara jiwa dan tubuh, di mana pada setiap jiwa manusia mengalami berbagai emosi atau perasaan yang terbentuk dari reaksi tubuh, pikiran, dan perilaku seseorang atas respon terhadap suatu kejadian atau peristiwa. 6 emosi dasar yang dapat dirasakan oleh manusia terdiri dari beberapa jenis, yaitu rasa senang, rasa sedih, rasa takut, marah, terkejut, hingga merasa jijik. Dan sekarang, yuk kita pahami apa definisi dari marah. Marah adalah suatu kondisi emosi yang sifatnya negatif dan memiliki tingkatan bervariasi dari kemarahan ringan hingga kemarahan yang kuat. Marah biasanya disertai atau ditandai dengan adanya perubahan atau gejala pada fisik dan psikologis seperti meningkatnya detak jantung, nafas menjadi lebih cepat, suara meninggi dan bergetar, otot-otot tubuh menegang, gemetar, dan rasa tidak nyaman pada bagian perut. Dan banyak juga yang mengalami respon tubuh seperti menangis karena rasa marah. Beberapa penyebab rasa marah diantaranya, yang pertama adalah stres. Stres dapat diakibatkan oleh beberapa faktor juga loh, seperti tekanan hidup, konflik, beban yang dirasakan, dan lain sebagainya. Stres dapat memicu seseorang menjadi lebih mudah marah meskipun terkadang hanya karena permasalahan kecil. Yang kedua adalah penghinaan. Orang yang dihina merasa diremehkan sehingga hal tersebutlah yang menimbulkan atau memicu rasa marah. Yang ketiga adanya kekecewaan. Kekecewaan yang dialami seseorang dapat menimbulkan reaksi marah sebagai bentuk rasa sakit atas ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan. Keempat, ada ketidakadilan atau saat seseorang merasa diperlakukan tidak adil baik dalam lingkungan manapun, dan itu akan menimbulkan perasaan sakit hati dan berujung pada rasa marah. Dan yang kelima, ada faktor biologis dan medis. Pada beberapa kasus, orang dengan kondisi gangguan tiroid, diabetes, atau masalah neurologis dapat menyebabkan mudahnya terpicu oleh rasa marah. Dan juga orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, kurang tidur juga dapat menyebabkan seseorang lebih mudah marah. Lalu bagaimana sih mekanisme otak pada seseorang saat ia mengalami marah? Pada bagian otak ada yang disebut dengan amigdala, yaitu pusat proses emosi, di mana saat seseorang mengalami sebuah peristiwa yang dianggap mengancam atau membahayakan, amigdala akan memproses hal tersebut dan mengirimnya ke seluruh bagian otak, dan signal tersebut ditangkap oleh keseluruhan dengan sangat cepat. Yang kedua ada bagian hipotalamus, yaitu bagian otak yang melepaskan hormon seperti hormon adrenalin dan lain sebagainya, sehingga timbulnya reaksi fisik seperti jantung berdebar, nafas yang lebih cepat, dan reaksi fisik lainnya.
Dan yang ketiga, ada bagian otak yang disebut dengan korteks prefrontal atau bagian otak yang berpikir rasional atau mengendalikan diri. Namun saat situasi marah, biasanya amigdala itu cenderung mendominasi, sehingga seseorang yang sedang marah terkadang menjadi lebih sulit dalam mengendalikan diri. Dan yang keempat, ada anterior cingulate cortex atau bagian otak yang berfungsi untuk perencanaan, pengendalian impuls, pengambilan keputusan, serta proses emosi dan memastikan manusia dapat bertindak secara rasional. Dan di saat marah, bagian ini berusaha untuk mengendalikan konflik dan juga memutuskan respon apa yang akan dilakukan. Untuk mengetahui lebih dalam, yuk kita bahas sekarang berapa banyak sih jenis marah. Marah ada beberapa tipe berdasarkan ekspresi yang dikeluarkan. Marah yang pertama adalah aggressive anger. Aggressive anger itu adalah marah yang meledak-ledak yang diekspresikan dengan kekerasan dalam bentuk verbal ataupun fisik. Contohnya seperti membentak atau memukul. Dan yang kedua ada passive anger. Dan marah tipe ini biasanya diekspresikan dengan menahannya di dalam hati, tidak diungkapkan atau bahkan dipendam. Contoh passive anger itu seperti diam tanpa berkata sepatah kata apapun, atau bersikap sinis namun tanpa ada satu kata pun yang dikeluarkan. Yang ketiga ada assertive anger, yaitu marah yang dapat dikendalikan, dapat diungkapkan dengan jujur dan tenang. Assertive anger adalah jenis ekspresi marah yang paling sehat dan benar dan menjadi contoh seseorang yang memiliki anger management karena mampu mengelola rasa marah dengan cara yang tepat dan bijak. Lalu kalau tidak bisa mengendalikan rasa marah, dampak negatif apa saja sih yang akan terjadi? Rasa marah yang tidak dapat dikendalikan tentu akan berdampak negatif, terutama pertama adalah dampak pada fisik. Marah yang berlebihan dan intens akan menimbulkan gangguan pada kesehatan seperti sakit kepala, migrain, masalah pada pencernaan, jantung, dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak pada psikologis. Rasa marah yang tidak dapat dikendalikan cenderung akan mengganggu pada kondisi mental seperti munculnya stres, depresi, kecemasan, impulsif, atau kehilangan kontrol diri dan melakukan hal negatif secara spontan tanpa memikirkan akibatnya. Contohnya adalah ledakan emosi, melukai diri sendiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dampak sosial. Rasa marah yang berlebihan atau tidak dapat dikendalikan tentu juga akan memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial. Seperti akan memperbanyak munculnya konflik, akan merusak hubungan baik, dan tentu akan menyulitkan kita dalam bersosialisasi dengan normal. Yang terakhir adalah dampak pada spiritual. Saat kita memiliki rasa marah yang tidak dapat dikendalikan, tentu ini akan menjauhkan kita dari ajaran atau norma-norma agama. Dan yang pastinya saat itu terjadi, kita akan mengalami ketidaktenangan pada batin. Kasus yang berhubungan dengan rasa marah yang tidak dapat dikendalikan terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, di mana seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter membakar bengkel sekaligus rumah yang dihuni kekasihnya di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, hingga sang kekasih tewas bersama kedua orang tuanya. Pada kasus ini, sang wanita terjerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Pada kasus tersebut, wanita tersebut marah karena tidak mendapatkan restu dari orang tua kekasihnya, sedangkan wanita tersebut sudah berbadan 2. Namun inti yang kita lihat dari permasalahan ini adalah betapa bahayanya saat seseorang tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan rasa marah secara benar. Bukan hanya merugikan diri sendiri, namun juga orang lain. Marah yang tidak terkendali tidak akan memunculkan solusi, namun hanya akan memunculkan konflik-konflik baru dan juga akan menambah masalah bertambah besar dan tentu semakin memburuk. Lantas, bagaimana apabila kita ditempatkan pada situasi yang memicu rasa marah itu muncul? Yang pertama adalah cobalah menjauh dari situasi tersebut dan aturlah nafas agar tubuh menjadi lebih rileks dan lakukan terus-menerus hingga rasa marah dapat sedikit mereda. Yang kedua, coba rubahlah pola pikir, ambil sisi-sisi positif dari peristiwa tersebut sehingga rasa marah lebih dapat dikendalikan. Yang ketiga,
Daripada terus-menerus memikirkan kejadian yang dapat memicu rasa marah, cobalah untuk melakukan kegiatan lain sehingga sedikit demi sedikit rasa marah dapat teralihkan. Yang keempat, apabila rasa marah tidak dapat terkendali, lakukan assertive anger, yaitu cobalah untuk ungkapkan apa yang menjadi rasa marah Anda, namun lakukan dengan penuh ketenangan. Yang kelima, namun apabila Anda merasa kesulitan setelah melakukan cara apapun, jangan ragu untuk melakukan konseling baik dengan psikolog atau psikiater yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ialah, anger management bukan hanya mengajarkan bagaimana cara mengelola marah yang benar dan tepat, namun juga mengajarkan kita bagaimana cara menjadi manusia yang dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Banyak kasus yang terjadi karena ketidakmampuan dalam mengelola rasa marah sehingga menyebabkan konflik menjadi berkembang lebih luas, rasa dendam, tindakan kriminal, hingga mengakhiri hidup orang lain ataupun diri sendiri. Maka untuk hidup yang lebih seimbang, berlatihlah terus untuk mengelola rasa marah demi hidup yang bahagia, tenang, dan lebih berkualitas. Semangat terus, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.